Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa kami semuanya. Semoga siswa saya berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama saya. Saya akan menyampaikan materi tentang problem solving. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya harapkan kepada siswa saya selalu tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian problem solving. Problem solving adalah suatu proses mental atau intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan masalah berdasarkan data dan informasi yang akurat. Setiap kita menyelesaikan masalah yang timbul yang datang pada diri kita harus berdasarkan data atau informasi yang akurat. Jangan terlalu percaya selagi informasi data yang begitu akurat yang datang kepada kita. Jangan terlalu percaya dengan data tersebut. Kita harus berdasarkan dari data atau informasi tersebut. Inilah yang pertama tentang problem solving. Setiap manusia selalu diiringi dari sebuah masalah. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa dari masalah. Masalah tersebut yang akan bisa menghantarkan kita, yang bisa menjadikan kita menjadi pemikir yang dewasa, menjadi pribadi yang dewasa. Siswa kami semuanya, inilah yang pertama, problem solving. Yang kedua, kita berbicara tentang definisi masalah. Siswa Bapak mungkin sudah sering mendengar dan sudah sering untuk merasakan masalah tersebut. Masalah adalah jarak antara keinginan dan kenyataan yang dihadapi pada saat ini. Masalah adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Kita menginginkan, misalkan kita menginginkan sesuatu, tahu-tahu sesuatu yang kita inginkan tersebut tidak sesuai yang kita harapkan. Inilah masalah. Siswa kami semuanya, remaja saat ini selalu merasakan dari masalah, terutama masalah terhadap lingkungan sosial, baiklah itu dengan teman sebaya, baik itu dengan itu sama jenis maupun masalah dengan lawan jenis. Ada juga mempunyai masalah pribadi, masalah dengan keluarganya, bapak dan ibunya. Yang kedua, ada juga mempunyai masalah sosial, masalah dengan teman sebayanya, baiklah itu masalah dengan teman sesama jenis maupun masalah dengan lawan jenis. Setiap problem atau setiap masalah berisi 3 ciri. Yang pertama ada dinamakan dengan the initial state, artinya adalah keadaan awal. Artinya adalah menggambarkan situasi dimulai dari sebuah problem. Misalnya, saya berada dalam sebuah ruangan 5 mil dari kota, tidak ada kendaraan atau transportasi umum. Misalkan kita ingin untuk pergi kepada sesuatu, tahu-tahu kendaraan dan transportasi umum tersebut tidak ada. Inilah yang dimaksud dengan keadaan awal. Yang kedua, ada dinamakan dengan the goal state. Itu untuk mencapai tujuan. Tujuan tercapai bila Anda menyelesaikan masalah. Di sini saya sedang berbelanja di kota. Yang ketiga, ada dinamakan dengan the obstacles atau tantangan. Maksudnya adalah menggambarkan pembatasan yang membuat sulit memulai atau meneruskan dari keadaan awal ke tujuan. Inilah yang dimaksud dengan the obstacle, tantangan. Ada 3 ciri dari masalah
tersebut. Siswa kami semuanya, ada langkah-langkah. Bagaimana langkah-langkah strategi kita dalam menyelesaikan sebuah masalah atau problem solving itu sendiri. Yang pertama, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah adanya kesulitan yang dirasakan atau kesadaran akan adanya sebuah masalah. Yang kedua, masalah itu harus diperjelas dan juga dibatasi. Yang ketiga, mencari informasi atau data yang kemudian data itu diorganisasikan atau diklasifikasikan. Yang keempat, mencari hubungan atau merumuskan hipotesa, kemudian dinilai dan diuji agar dapat ditentukan untuk diterima atau ditolak. Yang kelima, penyadapan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi sekaligus berlaku sebagai pengujian kebenaran pemecahan tersebut untuk dapat sampai kepada kesimpulan. Yang pertama, kita menganalisa masalah. Pada bagian ini, kita dituntut untuk bisa menganalisa atau melakukan diagnosa terhadap sebuah masalah, kejadian atau peristiwa-peristiwa atau situasi supaya kita bisa fokus pada masalah yang sebenarnya. Misalkan, seorang dokter yang sedang merawat seorang pasien, tentu mereka harus mendiagnosa terlebih dahulu apa gejala penyakit yang dia rasakan saat ini. Dia harus mendiagnosa. Siswa kami, semoga siswa dalam keadaan sehat yang selalu saya banggakan. Seringkali orang dalam melakukan pemecahan masalah terjebak pada gejala-gejala yang timbul dari masalah tersebut. Kebanyakan orang pada ini dia melakukan pemecahan masalah itu sering terjebak pada gejala-gejala yang timbul, bukan dia untuk mendiagnosa terlebih dahulu. Agar kita bisa memfokuskan perhatian kita pada sebuah masalah sebenarnya dan bukan pada gejala-gejala yang muncul, maka dalam proses mendefinisikan suatu masalah diperlukan upaya untuk mencari informasi yang sebenarnya, data yang sebanyak-banyaknya. Dengan demikian diharapkan kita bisa mendefinisikan masalah dengan tepat dan benar. Inilah untuk menganalisa masalah. Ketika kita menghadapi masalah, yang pertama kita harus mendiagnosa sebuah masalah, kejadian atau peristiwa, dan bukan pada fokus pada gejala-gejala yang timbul dari masalah tersebut. Setelah kita diagnosa masalah tersebut, kita harus mencari informasi-informasi sebanyak-banyaknya, data-data yang sebanyak-banyaknya yang bisa untuk menunjang dari masalah tersebut sehingga masalah itu bisa selesai dengan baik. Siswa kami yang Bapak banggakan, berikut ini ada beberapa karakteristik definisi masalah yang baik. Yang pertama, fakta dipisahkan dari opini atau spekulasi. Data objektif harus dipisahkan dari persepsi. Yang kedua, semua pihak yang terlibat diperlukan sebagai sumber informasi. Jadi intinya kita harus banyak menerima segala sumber informasi dari orang lain. Yang ketiga, masalah harus dinyatakan secara tegas. Yang keempat, definisi yang dibuat harus menyatakan dengan jelas. Yang kelima, definisi yang dibuat harus menyatakan dengan jelas pihak-pihak yang terkait atau berkepentingan dengan terjadinya masalah itu.
Yang kedua, membuat alternatif pemecahan masalah. Ada beberapa karakteristik pembuatan alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, semua alternatif yang ada sebaiknya diusulkan atau dikemukakan terlebih dahulu sebelum kemudian dilakukan evaluasi. Yang kedua, alternatif yang ada. Yang ketiga, alternatif yang diusulkan harus sejalan dengan tujuan. Yang keempat, alternatif yang diusulkan perlu mempertimbangkan konsekuensi yang muncul dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kelima, alternatif yang ada saling melengkapi satu dengan lain. Selanjutnya, alternatif yang diusulkan harus dapat menyelesaikan masalah yang telah didefinisikan dengan baik. Inilah yang kedua. Yang ketiga, ada dinamakan dengan mengevaluasi alternatif-alternatif. Yang keempat, ada dinamakan dengan rencana tindak lanjut. Itulah yang bisa saya sampaikan dengan problem solving. Mudah-mudahan siswa Bapak yang telah menonton video ini mendapatkan sebuah informasi yang begitu jelas dari saya, sehingga setiap masalah yang timbul pada diri kita bisa kita atasi dengan baik. Terima kasih, dan saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.